Baik Dewan Juri yang terhormat, di setiap negara pasti ada bank sentral atau yang biasa kita sebut dengan Bank BI atau Bank Indonesia, yang dimana bank sentral tersebut memiliki fungsi untuk mengatur kebijakan moneter dalam suatu negara. Di antaranya kebijakan moneter tersebut adalah yang pertama mengedarkan mata uang, dan yang kedua adalah menentukan metode pembayaran baik digital maupun tidak, dan yang ketiga adalah mengawasi bank swasta atau bank umum lainnya. Sehingga peran bank sentral dalam suatu negara hanya sebagai distribusi uang pemerintah, di mana mereka hanya membagikan dana-dana yang sudah dialokasikan pemerintah pusat ke pemerintah daerah, atau misalnya mereka hanya memberikan gaji kepada PNS dan lain sebagainya, yang artinya mereka tidak punya wewenang untuk mengatur pengeluaran dari pemerintahan. Mereka hanya bertugas untuk mendistribusikan saja dan tidak mempunyai kontrol untuk menentukan berapa jumlah yang harus didistribusikan oleh bank sentral. Sehingga masalah yang kami identifikasi di sini adalah yang pertama, pemerintah ini biasanya memiliki tingkat pengeluaran yang tinggi karena tidak adanya kontrol Dewan Juri yang terhormat. Contohnya untuk APBN atau anggaran pendapatan dan belanja negara hanya disusun oleh pemerintah saja yang kurang atau belum cukup untuk menentukan pengeluaran yang harusnya dikeluarkan. Misalnya pemerintah ekonomi menentukan budget sekian, tapi pada kenyataannya bank sentral lah yang tahu tentang realitanya, sehingga tidak ada entitas lain yang harusnya memberikan konsiderasi atau pertimbangan dalam menentukan perihal keuangan yang harusnya distribusikan. Terlebih lagi yang kedua, Dewan Juri yang terhormat, di kondisi pasca pandemi, kondisi ekonomi sangat menjadi suatu hal yang krusial, di mana saat ini inflasi terjadi, di mana masyarakat masih belum memiliki income power yang cukup tinggi, yang itu berdampak pada tingkat konsumtif dari masyarakat yang juga masih belum tinggi atau masih dikatakan rendah. Sehingga untuk menstabilkan hal ini, bank sentral memiliki kebijakan untuk menstabilkan dalam keadaan ekonomi dalam suatu negara. Sehingga tujuan dan pendirian tim kami di sini sebagai tim pembuka pemerintah adalah kami ingin melibatkan bank sentral dalam penentuan batas pengeluaran negara. Untuk memperjelas debat kali ini, kami memberikan beberapa mekanisme. Yang pertama adalah kita masih akan tetap berkoordinasi dengan Menteri Keuangan, sehingga nantinya tidak akan ada monopoli dari bank sentral, sehingga kekhawatiran akan nantinya ada monopoli terhadap bank sentral dan sebagainya itu tidak akan terjadi karena sudah jelas di mekanisme kami Dewan Juri yang terhormat. Lalu yang kedua, kami menetapkan batas pengeluaran bukan berarti melimitasi atau membataskan secara signifikan, tapi kami juga memprioritaskan untuk kebijakan makro yang lebih utama dibutuhkan, terutama dalam hal peningkatan ekonomi. Memasuki poin argumentasi saya yang pertama, kenapa kami harus melibatkan bank sentral dalam batas pengeluaran pemerintah? Yang pertama, pemerintah itu hanya memiliki pertimbangan yang sangat minim dari Kementerian Ekonomi dan Keuangan Dewan Juri yang terhormat. Kenapa minim? Karena pada dasarnya pemerintah atau Menteri Keuangan hanya merumuskan penerimaan negara mulai dari pajak maupun non-pajak, bahkan tugas mereka hanya mengakomodasi dalam penyusunan APBN. Kemudian dari situ akan ada diskusi yang terjadi di antara pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah. Yang pertama adalah diskusi itu, hal ini akan memungkinkan adanya permintaan yang tidak rasional pada suatu daerah tertentu. Contohnya, mereka akan menaikkan budgetnya yang menurut mereka penting, yang bersifat sangat kedaerahan, tapi bukan menjadi sentral dari suatu negara atau tidak selaras dengan tujuan dari suatu negara itu sendiri. Contohnya, dana desanya akan lebih dinaikkan, atau dana UMKM pada suatu daerah akan dinaikkan, yang dimana benefit atau keuntungan tersebut tidak terlalu besar untuk pemerintahan pusat Dewan Juri yang terhormat. Lalu yang kedua, selama ini Menteri Ekonomi tidak punya akses terhadap bank sentral karena bank sentral bekerja secara mandiri, sehingga koordinasi yang terjadi akan sulit untuk dilaksanakan Dewan Juri yang terhormat. Maka sekarang kami sebagai tim pembuka pemerintah, kami ingin sebagai bank sentral, kita ingin terintegrasi dengan pemerintah, namun terintegrasi tersebut tidak hanya berfokus pada kebijakan praktikal seperti hanya pada distribusi alokasi dana dari pemerintah saja, tapi kami juga sebagai bank sentral ingin mempunyai peran untuk memberikan batasan atas pengeluaran dari pemerintah yang sudah dirancang oleh pemerintah sebelumnya. Hasilnya apa Dewan Juri yang terhormat ketika kita ikut berperan dalam membatasi pengeluaran pemerintah? Ya nantinya kita bisa menolak atau membatalkan rancangan APBN yang sudah dirancang oleh pemerintah. Kenapa demikian? Karena bank sentral ini memiliki peran yang sangat penting Dewan Juri yang terhormat. Yang pertama, perannya adalah mengawasi keuangan, yang akhirnya bank sentral akan tahu keuangan dari setiap daerah, di mana dari situ bank sentral juga akan mengetahui daerah mana yang memiliki profit yang lebih besar atau tidak. Lalu yang kedua, bank sentral juga akan memberikan kontrol terhadap alat pembayaran yang banyak digunakan. Seperti yang kita tahu bahwa hal tersebut selama ini masih kurang difokuskan oleh pemerintah Dewan Juri yang terhormat. Contohnya, saat ini kita masih minim sekali terhadap digital currency, padahal sebenarnya digital currency itu sudah menjadi salah satu sistem keuangan yang paling bagus untuk meningkatkan perekonomian pada suatu negara. Dari penjelasan
penjelasan kami sebelumnya, kami ingin bahwa bank sentral secara aktif memiliki wewenang untuk dapat membatasi pengeluaran pemerintah. Lalu argumen yang kedua adalah kekuatan dari pemerintah akan lebih baik di sisi kami Dewan Juri yang terhormat. Karena apa? Karena di sisi kami pengeluaran pemerintah akan lebih terkontrol karena adanya entitas lain yang akan mengkonsiderasi dalam penentuan pengeluaran tersebut, yaitu bank sentral. Ada beberapa hal yang perlu kita ketahui. Yang pertama, selama ini pemerintah mendistribusikan keuangannya itu tidak ada batasan. Contohnya pengeluaran dalam pemberian eksklusivitas pada suatu daerah tertentu, yang akhirnya kemudian itu akan ada redistribusi kekayaan yang tidak terkontrol. Kekayaan dari pemerintah ini di mana bank sentral itu tidak mempunyai wewenang untuk menolaknya. Contoh lagi misalnya, bank sentral harus dituntut untuk harus menuruti inflasi 0 dari pemerintah, padahal inflasi 0 itu sangat tidak bagus Dewan Juri yang terhormat. Akhirnya banyak sekali biaya yang dikeluarkan dari situ, seperti munculnya pinjaman, hutang di mana-mana yang terjadi pada masyarakat. Hal tersebut karena adanya redistribusi inflasi menjadi 0. Dari situ Dewan Juri yang terhormat itu sudah menjadi salah satu beban dari bank sentral dan menjadi tanggungan bagi bank sentral untuk menyelesaikan masalah hutangnya, terlebih lagi masalah perekonomian pada suatu negara tersebut. Lalu masuki argumentasi yang ketiga, manfaatnya apa ketika kita melibatkan bank sentral dalam pembatasan pengeluaran pemerintah? Akan ada inovasi Dewan Juri yang terhormat. Inovasi tersebut akan muncul strategi makro yang ada di suatu negara tersebut, terutama kita di pasca pandemi di mana kondisi perekonomian sangat menjadi suatu hal yang krusial untuk meningkatkan income power dari suatu masyarakat. Seperti yang kita tahu juga bahwa saat ini dana untuk entrepreneurship masih belum banyak dikeluarkan oleh pemerintah, dan selama ini pemerintah juga masih belum adanya digitalisasi ekonomi yang membuat laju perekonomiannya lambat. Dan nantinya kita juga akan memberikan kesempatan yang baik bagi bisnis-bisnis baru yang akan datang pada akhirnya. Kesimpulannya adalah dengan kita menyetujui mosi ini, akhirnya pemerintah dapat mengeluarkan dana sesuai dengan kenyataan yang ada, di mana yang banyak mengetahui tentang realita pada masyarakat itu sebenarnya adalah bank sentral Dewan Juri yang terhormat. Oleh sebab itu kami bangga untuk mendukung mosi ini. Terima kasih.